Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama di pengantar teori mikro berkenaan dengan pasar monopolistik. Baik, langsung saja. Yang pertama dari segi pengertian ya dan karakteristik pasar monopolistik. Dari segi pengertian dulu, pasar monopolistik ini adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Yang kemudian, meskipun produk yang dihasilkan ini sejenis, namun setiap produk yang dihasilkan setiap produsen pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lain. Artinya dia bersifat diferensiasi produk. Seperti produk sampo, pasta gigi, dan sebagainya. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambutnya, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain sebagainya. Dan ini kita kalau kita mampir di supermarket pasti kita menemukan berbagai macam jenis sampo atau pasta gigi, tapi memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Misalnya ada sampo yang untuk anak-anak atau sampo untuk orang dewasa, dan juga dengan pasta gigi ada pasta gigi untuk anak-anak dan yang dewasa. Produknya sama tapi ada perbedaan dari segi karakteristiknya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kemudian dari segi karakteristik pasar monopolistik, ini perusahaan dapat dengan leluasa keluar masuk pasar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Saat produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya cukup tinggi. Nah, ketika produsen semakin banyak dan laba ekonomis semakin kecil, maka pasar menjadi tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar. Dan kemudian pada pasar monopolistik tidak seperti pada pasar persaingan sempurna, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruhnya tidak seperti sebesar produsen di pasar monopoli atau oligopoli. Ya. Misalnya pasar sepeda motor Indonesia misalnya, produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khusus sendiri. Sebut saja seperti Honda, dan di mana ciri khususnya adalah irit bahan bakar, sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin stabil dan jarang rusak. Nah, akibatnya tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. Nah, pada pasar persaingan monopolistik, ini harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan ini perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam pada masyarakat sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal akan sangat mempengaruhi terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempengaruhi produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Nah, sekali di sini adalah penentuan harga ini bukanlah faktor utama dalam melongkrak suatu permintaan, tapi yang lebih dominan adalah bagaimana perusahaan bisa menciptakan nilai citra rasa dan mendongkrak promosi. Dan kemudian permintaan di pasar monopolistik. Nah, permintaan dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik ini adalah condong menurun karena preferensi konsumen terhadap titik-titik produk yang dibedakan tersebut. Bagaimana saya katakan tadi bahwa sekali karakteristik produk tersebut, produknya sama tapi karakternya beda. Seperti odor atau pasta gigi misalnya atau sabun misalnya, produknya sama itu sabun tapi cara menggunakannya atau manfaat yang dapati berbagai macam sabun pastilah berbeda. Nah, tetapi karena terdapat beberapa barang pengganti atau artinya jika tidak sempurna ya yang langsung tersedia, maka permintaannya menjadi sangat elastis. Oke. Nah, pada jangka pendek kemungkinan akan terjadi laba maksimum dan kerugian karena pada waktu relatif singkat tidak akan ada penambahan pesaing baru. Di sini di kurvanya pada jangka pendek keuntungan maksimum dicapai saat marginal revenue sama dengan marginal cost, sedangkan harga permintaan lebih besar dari biaya rata-rata. Artinya di segi 4 PABC ini menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang dapat dinikmati oleh perusahaan. Dan di mana adalah di kurva ini menunjukkan bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh oleh
perusahaan yang ada di pasar persaingan monopolistik ini mengalami keuntungan yang maksimum ya, di mana ciri-cirinya adalah harga sini lebih tinggi daripada biaya, artinya C lebih daripada biaya, artinya sini adalah harga jual lebih besar daripada marginal cost atau average atau total cost, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pasar persaingan yang sempurna, perusahaan di pasar persaingan yang sempurna di sini adalah dalam jangka pendek ya, maka mengalami keuntungan maksimum. Nah, kemudian sedangkan besar kerugian yang diderita digambarkan oleh dalam kotak PABC di bawah. Ini kerugian yang diderita oleh kelebihan biaya yang dikeluarkan atau biaya total terhadap pendapatan. Sehingga kerugian dapat diminimkan pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost, yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost ini bisa diminimkan kerugiannya pada saat kerugian perusahaan di pasar monopolistik mencapai kerugian yang diderita, artinya biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Di sini kita lihat bahwa average total cost ini lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan, artinya harga cost ini lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam jangka pendek ini di kota PABC ini bahwa perusahaan yang berada di pasar monopolistik mengalami kerugian. Nah, yang kemudian adalah dalam jangka panjang, tadi kita ngomong jangka pendek ya, sekarang kita ngomong dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang akan semakin banyak perusahaan yang masuk ke pasar menjadi saingan dari perusahaan-perusahaan pendahulunya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Nah, sehingga dalam jangka panjang di sini adalah, kalau lihat kurva di sebelah kanan sini adalah akan mengalami keuntungan normal, artinya break-even point-nya karena ada perusahaan baru yang masuk, sehingga adalah menghadapi permintaan yang semakin sedikit. Di sini ditunjukkan adalah P sama dengan ATC, yaitu adalah harga sama dengan biaya produksi. Dan sehingga sekali dalam jangka panjang bahwa perusahaan di sini tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Ya, adapun di kurva sebelah kiri sini adalah sini di mana kurva juga menunjukkan bahwa perusahaan yang ada di pasar monopolistik ini juga menunjukkan bahwa permintaan juga akan mengalami penurunan dari D1 ke D2, MR1 ke MR2. Ini diakibatkan oleh adanya perusahaan yang baru masuk di pasar monopolistik sehingga menghadapi permintaan yang semakin sedikit. Nah, di pasar monopolistik ada namanya tindakan non harga pasar. Tindakan non harga pasar ini adalah usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli barang yang diproduksikan. Artinya di sini adalah sekali di pasar monopolistik bukan faktor harga yang paling dominan menentukan suatu permintaan, tapi di sini adalah lebih banyaknya namanya non harga pasar. Seperti apa? Seperti gimana perusahaan di pasar monopolistik ini adalah memainkan peranannya seperti membuat kemasan yang bagus atau melakukan promosi-promosi yang begitu banyaknya untuk bisa meningkatkan omset penjualan. Nah, kemudian tindakan non harga dapat dibedakan jadi dua, yaitu dari segi diferensi produknya dan iklan dan berbagai bentuk promosinya. Sebagaimana kata adalah seperti menciptakan barang jenis tapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. Iklan juga dan berbagai bentuk promosi dalam penjualan sini juga bisa meningkatkan atau mendongkrak dari omset penjualan. Nah, oke, itu penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Ini tugasnya, silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya di via grup.
Dan saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.